Allahu Akbar. Dan lagi, bukan hanya pemerintah, para ulama Nusantara mulai bangkit mengeluarkan kekuatannya agar lepas dari cengkraman para habaib. Buktinya dengan munculnya Dzurriyyah Wali Songo sampai membentuk PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang dilindungi oleh para Laskar Sabilillah, dan terus berkembang. Menurut pandangan saya, di Agustus tahun 2024 ini semuanya sudah berkembang kemerdekaan pribumi dari cengkraman habaib mencapai 75%. Setelah Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesisnya pada tahun 2023. Jujur saja itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, pada hari ini 17 Agustus tahun 2024 kita sempatkan untuk sedikit membahas tentang nasab Ba'alwi dan kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, sejak 17 Agustus tahun 1945 sampai pada hari ini, itu kita memang merdeka, tapi menurut saya merdeka secara lahir dan belum merdeka secara batin. Kenapa demikian? Di antaranya penyebabnya yaitu berkaitan dengan kasus Ba'alwi. Selama ini kita merdeka lepas dari tangan penjajah Belanda, sebenarnya kita masih dihantui, dikekang oleh Ba'alwi sebagai penerus dari antek-antek Belanda. Meneruskan perjuangan Belanda waktu itu, menurut pandangan kami, sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Abbas Butet. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Contoh kalau memang batin kita semua itu belum merdeka sepenuhnya. Selama ini dari kalangan kita, terutama pemerintah, banyak walaupun tidak semua yang takut terhadap kalangan habaib. Jujur aja ini kita akui, banyak dari kalangan TNI juga demikian, dari kalangan kepolisian juga demikian, takut kepada habaib. Adanya demo-demo yang dari kalangan habaib, itu rata-rata pemerintah enggan untuk melawan mereka. Itu kalau dari yang saya nilai dari persepsi saya sendiri ya, itu kayak enggan melawan mereka. Dan tidak hanya itu, para ulama pribumi Indonesia, ulama Nusantara juga pada takut menurut saya itu, sejak dulu itu. Bahkan sampai sekarang banyak masih juga yang takut. Apalagi orang biasa pribumi Indonesia sangat takut sekali kepada habaib selama ratusan tahun terakhir ini. Itu jujur saja itu harus diakui. Kecuali setelah Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesisnya pada tahun 2023. Jujur saja itu. Dan tidak hanya itu, kalau ada kasus pelaporan terkait dengan habaib, biasanya kasus itu menjadi mandek semacam itu.
Di sisi lain, bukti kalau kita semua ini masih dikekang oleh habaib, termasuk di kalangan pemerintahan, saat Indonesia ini miliknya Aulia Tarim diklaim begitu, kita semua pada diam, baik dari kalangan pemerintah dan juga dari kalangan para ulama ahli sunnah termasuk Nahdlatul Ulama dan yang lainnya termasuk Muhammadiyah pada diam. Jawa itu miliknya Aulia Tarim, itu juga kita pada diam saat mereka mengatakan itu. Ini adalah fakta. Karena apa? Tidak berani bersuara. Sekali lagi, tidak berani bersuara. Sejak kapan? Ya katakanlah sejak Belanda meninggalkan Indonesia ini. Bahkan banyak sejarah dari bangsa Indonesia yang mereka robah. Mereka mengatakan merah putih itu adalah berkah usulan dari habaib. 17 Agustus proklamasi itu usulan dari habaib. Para pahlawan banyak yang dari habaib. Pangeran Diponegoro dibaalwikan. Imam Bonjol dibaalwikan. Dan lain sebagainya yang terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Tapi semuanya pada diam, mulai dari pemerintah dan para ulama-ulama Nusantara, kecuali setelah Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesisnya pada tahun 2023. Jujur saja itu. Dan tak sampai di situ. Habaib selama ini banyak menghina pemerintah. Pemerintah diam dan takut. Pemerintah diam dan takut. Kalau Gus Dur pernah bilang tangkap itu Habib Rizik, semua selesai. Ya memang benar itu. Tapi itu tidak mudah. Dan juga para ulama Nusantara, para ulama-ulama Nusantara direndahkan dan dihina oleh habaib. Semuanya juga pada diam. Kecuali setelah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani muncul di tahun 2023. Yang intinya, selama 100 tahun terakhir ini mereka merajalela di bumi Indonesia. Bahkan mereka pernah mengatakan kami adalah majikan dan lain sebagainya itu. Ini adalah bangsa kami. Kami adalah majikan itu. Ini yang diklaim mereka, semua pada diam. Yaitu tadi, kecuali setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya pada tahun 2023. Setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya di tahun 2023, di tahun 2023 itulah cengkraman habaib di bumi pertiwi Indonesia mulai pudar sedikit demi sedikit. Namun itu semua pasti. Dan dalam pandangan kami, pada tahun 2023 itu masih pudar sekitar 30% cengkraman ba'alwi habaib di Indonesia kepada pribumi Indonesia termasuk pemerintah dan para ulamanya. Dan di tahun 2024 ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024, menurut pandangan saya sudah 75% pemerintah, bahkan ulama, serta pribumi mulai membebaskan dirinya dari cengkraman para habaib. Dari pemerintah mulai berani mengatakan tidak terima atas klaim yang dilakukan oleh habaib bahwa sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia itu ada sangkut paut dengan habaib. DPR Irma Suryani. Saya Irma Suryani. Saya sebut saja kelompok Pak Alawi. Terus terang, bagi saya
Jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal. Profesor Dr. Mahfud MD dengan tegas mengatakan, kalau masalah nasab Ba'alwi memang bukan keturunan Nabi berdasarkan tesis Kiai Imad, berdasarkan kitab nasab, filologi, dan tes DNA. Itu sudah mutlak membatalkan mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Ya, Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan kan. Tetapi Profesor Dr. Mahfud MD tidak terima dan merasa tersinggung jika sejarah bangsa Indonesia ini diotak-atik. Dan tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Diklaim oleh para habaib. Ini semua berkah dari keberanian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengeluarkan tesisnya pada tahun 2023 sehingga kini tahun 2024. Dan lagi, bukan hanya pemerintah, para ulama Nusantara mulai bangkit mengeluarkan kekuatannya agar lepas dari cengkraman para habaib. Buktinya dengan munculnya Duriyah Wali Songo sampai membentuk PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang dilindungi oleh para Laskar Sabilillah dan terus berkembang. Menurut pandangan saya, di Agustus tahun 2024 ini semuanya sudah berkembang kemerdekaan pribumi dari cengkraman habaib mencapai 75%. Kenapa bisa keberanian ini timbul? Berkah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dengan lantang disampaikan pada tahun 2023 sampai hari ini Agustus 2024. Tesis beliau menyatakan yang pertama, Ba'alwi habaib Indonesia gagal menjadi keturunan Rasulullah sebab secara kitab nasab tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi, tidak cocok secara kitab nasab. Yang kedua, ada kajian filologi oleh Ustadz Manachem Ali bahwa tak ada sejarah Ba'alwi Ubaidillah selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Artinya tidak ditemukan manuskrip ataupun catatan-catatan sejarah yang lain. Lebih-lebih yang ketiga didukung oleh kajian ilmiah tes DNA. Yang kita tahu pada hari ini semuanya kalangan cendekiawan tahu, bahkan secara internasional keturunan Rasulullah itu J1. Sekali lagi J1. Ternyata Ba'alwi positif G, yaitu Yahudi Askenazi. Makanya mustahil kalau J1 itu bangsa Arab, G itu adalah bangsa-bangsa Eropa Yahudi. Mustahil menjadi keturunan Nabi besar Muhammad SAW.
Pegangan yang kuat inilah yang dijadikan landasan seluruh jajaran pemerintah, jajaran para ulama, jajaran pribumi dan santri untuk melepaskan diri dari ketakutan dari para habaib klan Ba'alwi di Indonesia selama 100 tahun terakhir ini. Kenapa sejak dulu kita takut kepada mereka? Mulai dari pemerintah, mulai dari para ulama, mulai dari santri dan warga pribumi takut. Karena mereka itu mengaku cucu Nabi besar Muhammad SAW, sehingga berbuat semena-mena di negara kita Republik Indonesia ini. Walaupun itu tidak semuanya. Sekali lagi, yang semena-mena itu tidak semuanya. Bahkan menurut saya banyak habaib yang solih dan baik. Tetapi kelakuan dari sebagian habaib yang sangat memalukan secara akhlakul karimah, menjadi habaib secara keseluruhan, mendapatkan catatan merah di mata pribumi Indonesia secara umum. Ini adalah fakta yang terjadi. Sahabat muslim dimanapun berada, seluruh pribumi Indonesia, marilah kita bangkit dengan menyatakan bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, teori filologi dan kajian ilmiah tes DNA, nasab mereka benar-benar mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Bahkan bagi yang sudah memahami, haram hukumnya mempercayai mereka menjadi keturunan Rasulullah SAW. Ini semua berkah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berani dengan tegas menyatakan bahwa habaib 100% tanpa kurang putus nasab dari Rasulullah SAW. Namun sahabat muslim dimanapun berada, perjuangan ini tetaplah seperti perjuangan di masa penjajahan Belanda. Tidak semua dari kalangan ulama, kalangan pribumi yang mendukung perjuangan kita untuk melawan kejahiliaan para habaib. Masih banyak mereka yang menjadi antek-antek habaib, baik dari kalangan pribumi ataupun dari kalangan ulama, bahkan dari kalangan pemerintah. Itu kita semua butuh kesabaran, karena mereka sudah mendoktrin ratusan tahun. Mudah-mudahan perjuangan Wali Songo Indonesia tidak sampai puluhan tahun bisa merungkatkan 100% kejahiliaan habaib Ba'alwi di Indonesia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.